Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nur Julianto. Saya mengajar di SD Negeri 1 Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Saya peserta calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Berikut adalah aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mohon maaf kesibukan hari Senin bagi teman-teman kesibukan sekolah. Perkenalkan, hari ini saya Fauzan Nur Julianto, peserta CGT Angkatan 7 Kabupaten Boyolali, ingin menunaikan tugas berupa diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, nanti saya harap nanti sharing kita ya, bukan tapi sharing kita siang ini bermanfaat, utamanya bagi saya sendiri maupun teman-teman yang nantinya bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, nanti kita sharing-sharing aja tentang permasalahan-permasalahan di sekolah, apa yang sudah pernah dialami oleh teman-teman, dan bagaimana cara teman-teman menyelesaikan permasalahan terkait permasalahan di lingkungan sekolah masing-masing. Ya, gimana Mas Adi? Apakah saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Oke, sudah jelas, Mas. Neng Sumatera pedot-pedot, Mas. Oh, pedot-pedot, yang penting aja pedot tresno, Mas. Oh, Nek suara pedot itu insya Allah ketemu. Oke. Mohon izin share screen ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas atensi teman-teman mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Langsung saja ya, saya mau menggunakan pertanyaan pemantik. Nah, ini nanti bisa coba, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah setuju? kurang setuju. Oh ya, kurang setuju. Terus, ada jawaban yang lain? Atau semuanya tidak setuju? Hukuman yang mendidik bisa Oke, ada yang hukuman yang mendidik. siswa. Terus? Jadi Oh ya, antara setuju dan tidak setuju. Oke, pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini setuju atau tidak? Hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah Tidak dapat setuju. meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju juga? Oke. Tidak setuju. Ada yang ada yang setuju. Oke. Ya, Setuju. setuju. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ayo, ini siapa yang suka memberikan penghargaan? Oh, setuju. Setuju. Ya. Oke. Bentar, ini ada yang masuk tadi. Oke. Nah, nanti untuk apa namanya? Refleksi dari teman-teman, nanti kita bisa apa istilahnya setelah materi berikut ini. Ya. Pada siang hari
hari ini ada beberapa topik yang akan kita sharing bersama. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mendengar istilah-istilah seperti ini? Atau baru? Ya, sudah. Oke, sudah. Dapat dari mana, Mas? Dari BIM 5. Oh iya, mantap. Bagaimana teman-teman yang lain? Oh iya, sebenarnya budaya positif ini kalau teman-teman itu sudah membuka di PMM, platform Merdeka Mengajar, itu ada topiknya. Jadi materi-materinya juga isinya sama seperti ini. Bagaimana, sudah selesai PMM-nya? Belum. TV ya, TV ya. Pak Elsa sudah dapat 4 sertifikat. Wah, mantap. Belum berjamaah. Semuanya. Siapa itu yang belum Mas berjamaah? Solikin sudah dapat semua sertifikat. Logo Lili 2 sudah 100%. Mantap. Berarti nanti Pak Faisal siap ya untuk menceritakan bagaimana penerapan segitiga restitusi itu. Selalu kabeh. Pak Elsa sudah 4 Waduh. sertifikat, Mas. Itu Wah, udah mantap. menguasai. Siap. Oke. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif. Yang pertama disiplin positif, yaitu atau teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kira-kira kita sebagai guru, apakah bisa untuk mengontrol siswa kalau berdasarkan teori ini? Tidak. Tidak. Oke. Atau tidak, atau ada jawaban yang lain? Atau kita bisa mengontrol siswa kita? Mempengaruhi. Oke. Kemudian pernyataan yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Setuju ya kalau ini ya, jelas ya? Setuju. Oke. Kemudian selanjutnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran. Nah, ini terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang nanti akan kita sharingkan lebih lanjut pada bagian slide selanjutnya. Oke, sekarang apakah makna disiplin? Sering ya kita mendengar kata-kata disiplin? Ya. Siapa yang mau mencoba menjelaskan disiplin itu apa sih? Gimana ini Bapak Ibu? Kalau berasal dari bahasa Latin, yaitu asal katanya yaitu disiplina, yang artinya belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, hubungan dengan apa yang kita hargai, atau pencapaian tujuan yang mulia. Ya, memang benar sekali Bapak Ibu. Jadi dalam budaya kita itu makna kata disiplin sudah sangat berbeda dengan makna
makna kata disiplin yang sebenarnya. Jadi biasanya kalau kita itu berbicara tentang disiplin, itu pasti berbicara juga dengan kepatuhan. Bukankah begitu Bapak Ibu? Halo. Benar, Mas. Ya. Mas. Pak. Oke. Nah, terus coba siapa yang mau sharing? Siswa yang disiplin itu seperti apa, teman-teman? Oke, ya bagus Pak Indro. Ada jawaban yang lain? Disiplin itu mempraktekkan apa, Mas? Patuh, taat, terus hal-hal yang sederhana menyangkut Pancasila. Oh iya, Perilaku Pancasila. Oke, siap. Nah, berarti kalau melihat jawaban dari Bapak Solihin dan juga Bapak Indro, jadi disiplin itu ketika ada sebuah peraturan yang disepakati, bukankah begitu? Ya, betul Mas. Berarti kalau harus ada peraturan, itu kira-kira motivasi dari dalam diri, baik siswa maupun guru, itu motivasinya dari luar atau dari dalam dirinya sendiri? Pertama-tama dari luar. Oke. Terus akan muncul dalam lubuk hatinya, dari hatinya itu dia akan merespon. Oke, berarti awalnya dari adanya aturan, kemudian dia mentaati, kemudian tercipta sebuah kebiasaan dan akhirnya apa ya istilahnya muncul motivasi dari dalam diri, begitu Pak Solihin? Jih Mas, pembiasaan. Dia akan jadi Pembiasaan. Oke, coba nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, tadi disiplin positif sudah, kemudian yang selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi, nilai-nilai positif yang ketika nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan dimanapun saja kita berada, maka itu bisa disebut dengan nilai-nilai kebijakan universal. Termasuk ini profil pelajar Pancasila yang sering kita yang baru-baru ini kita gencar-gencarkan. Yo, ini Bapak Ibu, pirsa nggih, pilar-pilar profil pelajar Pancasila ada berapa? Ayo, masih ingat enggak nih? Ada berapa? ada 8. Ada 6. Ada 6. Beriman, mandiri. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selanjutnya apa tadi Mas sendiri nggih? Bukan disiplin Ya. itu bukan termasuk. Bukan. Jadi mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Ya, itu ya, itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan juga restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, motivasi eksternal untuk
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian si pelaku berpikir, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, tadi seperti yang diutarakan oleh Bapak Solihin ya. Jadi misalnya seorang anak, khususnya kalau dalam lingkungan sekolah kita ya siswa itu misalnya tiap hari Senin memakai atribut lengkap, itu pakai topi, pakai seragam, pakai sepatu hitam, nah itu dia memakai itu bisa dari motivasi eksternal ya. Jadi karena adanya peraturan dari sekolah, kalau misalnya pada hari Senin diadakan upacara, anak-anak misalnya memakai topi misalnya. Nah itu motivasi mereka bisa juga karena untuk menghindari hukuman. Nah kira-kira kalau di sekolah Bapak Ibu misalnya ada siswa yang tidak sesuai aturan, misalnya tidak pakai topi, apakah mendapat hukuman atau teguran atau seperti apa perlakuan dari Bapak Ibu guru atau dari sekolah? Mendapat hadiah. Mendapat hadiah apa? Apa perlakuan? Apresiasi dalam bentuk apa ini? Mungkin gini ya Mas, bukan hukuman tapi tetap apresiasi. Hukuman tapi sifatnya itu bukan menakut-nakuti. Ya. Misalnya seumpama ada yang tidak memakai topi saat upacara. Dia pernah saya melihat teman saya, Pak Adi, untuk menertibkan atau memberi contoh itu tidak dilakukan lagi. Itu dengan cara ke depan tapi dengan suasana yang ceria, tidak terus dengan suara yang dibentak ataupun apa, tapi tetap dengan dikemas dengan permainan atau apa gitu Mas. Ya, siap. Tetap mengena kepada peserta didik dan peserta didik pun tidak takut gitu. Ya, oke. Bagaimana maaf saya. Mas Indro masih merekam? Maaf teman-teman, bentar. Ini Bandicam saya malah tak close ki. Sono ini kepejet lur. Tenang. Kalau puasa. Terima kasih Pak Haji. Tenang, sing sabar, Pak Bu. Lu. Oke. Lanjutkan. Oke. Terima kasih tadi Mas Solihin, Mas Adi sudah berbagi tentang apa istilahnya cara mendisiplinkan anak ketika anak melakukan sebuah pelanggaran atau terjadi sebuah permasalahan di sekolah. Dan yang selanjutnya motivasi eksternal itu juga didapat dari misalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dia berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Wah, misalnya sering ya kita menemukan anak-anak istilahnya kalau bahasa itu ya cari perhatian lah, atau misalnya Pak Guru ini mana yang harus disapu, misalnya mana yang harus misalnya kemudian ada yang aktif sekali misalnya dalam kelas misalnya menjawab pertanyaan atau apa, itu mengharapkan tepuk tangan, mengharapkan nilai yang lebih dari Bapak Ibu
Nah, itu juga termasuk motivasi eksternal. Nah, kemudian yang terakhir itu motivasi internal. Nah, ini sebenarnya tujuan dari materi hari ini itu yaitu mewujudkan motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Yaitu dia melakukan segala sesuatu itu tidak karena untuk menghindari hukuman, tidak karena juga untuk mengharapkan imbalan. Nah, tetapi dia melakukan segala sesuatu itu sebagai bentuk menghargai dirinya sendiri. Nah, mereka berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi misalnya berangkat sekolah itu lebih awal, kemudian di dalam kelas mendengarkan dan mengikuti segala aktivitas yang diberikan oleh guru, tapi dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena takut dengan guru, bukannya mereka ingin mendapat imbalan ataupun takut terhadap hukuman, tidak seperti itu. Oke, lanjut. Nah, merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah sendiri. Ini salah satu wejangan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kita bisa refleksi diri kita sendiri, apakah kita cakap untuk memerintah kita diri sendiri? Bagaimana teman-teman? Sudah apa belum ini? Atau mendapat benturan-benturan dengan peraturan atau lingkungan sekitar, ya itu hal yang wajar. Okay. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, nanti tahap-tahap restitusi ada di slide-slide berikutnya. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang diharapkan setelah dia membuat kesalahan, karakternya lebih kuat apabila kita menerapkan restitusi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Pernah mendengar teman-teman tentang keyakinan kelas? Baru kali ini, Mas. Baru kali ini mendengar. Biasanya kalau di kelas itu ada yang namanya kesepakatan kelas ya. Jadi ada hal yang biasanya sering kita temui. Yang pertama yang paling atas biasanya adalah peraturan kelas, peraturan sekolah atau peraturan kelas. Kemudian diturun kelas. Nah, hal yang ketiga ini yang mungkin teman-teman baru dengar, ada sebuah yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang seperti apa itu? Mari kita sharing bersama-sama. Nah, sekarang tadi kita sudah selesai kegiatan belajar ya. Sekarang Pak Guru mau mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas.
Apakah kita pernah membuat sebelumnya? Kemarin beberapa bulan yang lalu Pak Guru mengajak anak-anak membuat apa? Kesepakatan kelas ya dalam berbagai bentuk aturan. Di sini yang sudah kita kesepakati namanya aja kesepakatan kelas. Nah, sekarang apa sih Pak bedanya kesepakatan kelas sama keyakinan kelas? Nah, kalau kesepakatan kelas itu dapat berupa seperti ini, peraturan-peraturan, ada dilarang, harus menjaga, harus izin dan seterusnya. Tapi kalau keyakinan kelas yaitu berupa kalimat-kalimat positif yang lebih luas maknanya, yang nanti mencakup beberapa kesepakatan ini. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu tidak banyak-banyak supaya anak-anak juga paham. Enggak cuma hafal ya, tapi paham dan benar-benar meyakini. Ya, hari ini kita buat keyakinan kelas. Ya, nanti hasilnya kita tempelkan pada dinding kelas kita. Tuh, sudah sengaja Pak Guru nanti buat nempelnya di bawah supaya anak-anak dapat lancar membaca atau dapat membaca dengan jelas keyakinan kelas supaya benar-benar kita meyakini. Nah, kita coba bahas satu persatu dari kesepakatan kelas beberapa bulan yang lalu yang telah kita buat. Ya, oke. Yang pertama, berangkat sekolah tepat waktu. Nah, ini apakah sudah merupakan kalimat positif? Sudah. Sudah belum? Sudah. Oke, berarti tidak ada masalah ya. Nomor 2. Coba dibaca yang keras. Mbak Yohana. Izin ketika meninggalkan ruangan kelas. Wah, ini sepertinya gimana? Sudah kalimat positif atau belum? Belum. Ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Oh iya, gimana Mbak Ulfa? Meninggalkan ruangan kelas. Oh, kita tulis saja, kita tulis ya. Yang tadi nomor 2 ya, dari Mbak Ulfa. Apa? Meninggalkan apa Mbak Ulfa? Meninggalkan ruangan kelas atas apa? Izin guru. Oke. Terima kasih Mbak Ulfa. Yang nomor 3. Ayo dibaca kesepakatan kita ya dulu Mas Asna. Mendengarkan penjelasan guru. Gimana? Sudah positif atau belum? Sudah ya? Sudah. Nomor 4. Yang keras, Mbak Dinda. Mengerjakan tugas dengan jujur dan disiplin. Mengerjakan tugas dengan jujur dan disiplin. Gimana? Menurut anak-anak perlu dirubah? Gimana Kak Sami? Selalu Selalu bertanggung jawab saat terhadap soal. menjawab. Oke, kita tulis. Nomor 4 ya Mas Amin ya. Selalu bertanggung jawab terhadap tugas ya. Oke, terhadap tugas. Oke, terima kasih Mas Amin. Tepuk tangan. Berarti berpendapat. Gitu, jangan malu-malu. Nomor 5. Melaksanakan tugas piket sesuai jadwal. Gimana? Sudah oke? Menurut anak-anak gimana? Oke ya oke. Kalau menurut anak-anak oke ya berarti oke. Warna
menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah. Jadi, menjaga yo kebersihan diri sendiri, yo lingkungan sekolah. Nah, gimana anak-anak? Oke atau belum? Mak ada yang mau mencoba memperbaiki supaya jadi lebih mudah dipahami? Oh iya, Siva gimana? Peduli terhadap lingkungan. Oke, boleh jadi. Ya, jadi peduli itu betul sekali tuh. Jadi nggak cuma kebersihan aja, ya. Jadi lebih komplit ya, peduli terhadap lingkungan, baik lingkungan sekitar maupun lingkungan diri kita, maupun lingkungan kelas. Oke, tadi yang nomor 6 ya, peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, wah ini nomor 7, memakai sepatu saat bersekolah. Nah, gimana? Ada yang mau mengganti dengan kata-kata yang lebih positif? Oke, gimana ini? Pakailah sepatu saat bersekolah. Wah, bagus itu. Jadi jelas ya. Pakailah. Nah, berarti harus memakai. Pakailah. Oke ya, kita tulis. Nah, sepatu saat selanjutnya dibaca yang keras, Mbak Siva. Nah ini tadi sampai kata berapa? Menjaga kerapian dalam berpakaian. Gimana? Sudah oke atau belum? Sudah oke atau belum? Sudah? Oke, sudah ya sudah. 9 dibaca Mas Dian yang keras. Dan santun dalam berperilaku. Ya, sopan dan santun dalam berperilaku. Berarti perilaku kita harus sopan dengan santun. Gimana saja? Terus rupanya di kelas ini. Gimana? Setuju? Setuju karena dulu kita sudah sepakat. Sekarang kan kita tinggal mengganti menjadi kalimat-kalimat yang positif. Sekarang nomor 10. Yo baca yang keras, Mas Huda. Dilarang makan dan minum di dalam kelas. Wah, di depan aja sudah ada kata dilarang. Wah, berarti positif atau negatif itu? Apa? Negatif, betul. Mas Aska mau ganti jadi yang positif? Apa? Gimana? Makanlah dan minumlah di luar kelas. Makanlah dan minumlah di luar kelas. Lebih enak ya didengarkan ya. Makanlah dan minumlah di luar kelas. Cakep. Ya. Oke. Kenapa kemarin kita nggak seperti ini ya? Malah ditulis dilarang ya. Makanlah dan minumlah. Makanlah dan minumlah di luar. Selanjutnya, wah ini ada dilarang lagi nih. Baca yang keras, Mas Wahyu. Dilarang menyakiti siswa lain. Dilarang menyakiti siswa lain. Kamu pernah menyakiti siswa lain? Tidak. Ya benar. Iya. Jadi semua di sini pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Pak Guru. Kadang Pak Guru ya tidak bisa mengontrol emosi Pak Guru. Nah, tapi Pak Guru tetap berupaya untuk tetap mengontrol emosi supaya kita tetap terjalin hubungan yang baik. Begitu pula juga dengan anak-anak. Nah, itu jelas ada dilarang. Yo, siapa yang mau betulkan? Oke, Yohana gimana? Saling menyayangi satu sama lain. Saling menyayangi satu
satu sama lain. Tadinya dilarang menyakiti, sekarang menjadi saling menyayangi. Lebih enak ya, saling menyayangi. Oke, jadi sayang-sayangan. Oke, iya, namanya aja saling menyayangi. Berarti kalau saling kan berarti antara satu orang dengan orang lain, berarti sayang-sayangan. Berarti saling menyayangi. Ya, oke, saling menyayangi. Menyayangi satu sama lain. Sekarang 12, siapa yang mau baca? Ya, Vicky dibaca. Dilarang berlari-lari di dalam kelas. Siapa ini yang kerjanya lari-lari di dalam kelas? Ya, sudah tidak ada karena beberapa waktu yang lalu kita sudah membuat kesepakatan, jadi anak-anak sudah menyepakati, jadi sudah tidak ada yang berlari-lari di dalam kelas. Tapi alangkah baiknya ini diganti menjadi kalimat yang positif. Apa, siapa yang mau? Saya. Ya, gimana? Bermainlah di halaman sekolah. Bermainlah di halaman sekolah. Wah, ini ide yang bagus sekali ya. Tadinya berlari-lari, sekarang bermain di halaman sekolah saat istirahat. Nomor 12 ya. Bermainlah. Bermainlah. Apa tadi Mas Wahyu? Bermainlah di halaman sekolah. Bermainlah di halaman sekolah. Wah. Yang terakhir siapa mau baca? Ya, baca di kelas. Dilarang meninggalkan bukti-bukti dalam laci meja. Ya, ini penting ini ya, dilarang meninggalkan buku tulis dalam laci meja. Nah, biasanya anak-anak itu kalau males bawa buku banyak, bukunya pada ditinggal di laci masing-masing. Tapi kelas 4 sudah tidak, karena sudah apa? Sepakat. Ya. Terus coba tidak. Bawalah buku sesuai jadwal. Apa yang dibawa? Buku. Bawalah buku sesuai jadwal. Oh, berarti yang dibawa yang di tas, loh. Jadi tidak semuanya buku, ya. Jadi sedikit saja supaya tidak tinggal di laci. Itu maksudnya. Oh ya, berarti bawalah buku sesuai jadwal. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, tadi kita telah mengubah beberapa kalimat pada kesepakatan kelas menjadi kalimat yang positif. Tadi anak-anak semua sudah berani berpendapat. Tepuk tangan lagi. Oh, kakinya. Oke. Nah, oke, ya. Jadi ada beberapa tadi. Ada yang berpendapat meninggalkan ruangan kelas atas izin guru. Selalu bertanggung jawab terhadap tugas, peduli terhadap lingkungan, pakailah sepatu saat bersekolah, makanlah dan minumlah di luar kelas, saling menyayangi satu sama lain, bermainlah di halaman sekolah, bawalah buku sesuai jadwal. Ya, itu tadi. Ya, bagus sekali ini. Kata atau kalimat-kalimat yang positif. Sudah tidak ada tulisan apa? Dilarang. Tapi
ini menghimbau pakailah, bawalah, bermainlah, ya seperti itu. Oke, nah sebenarnya dengan adanya kesepakatan kelas itu sebenarnya itu bertujuan untuk apa sih? Anak-anak bertujuan untuk apa? Kita bertujuan apa? Menjadi siswa atau orang yang lebih baik, pintar. Nah, ini sekarang tadi ini sudah ya anak-anak, sekarang boleh ya Pak berhapus ya? Sekarang kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Oke, anak-anak tidak usah nulis. Dan nanti Pak Guru akan bagikan lembar khusus untuk menulis keyakinan kelas untuk ditempelkan di buku. Jadi jangan nulis ya, jangan usah ditulis di buku tulis. Oke? Oke. Tadi apa? Yang pertama, tadi apa? Kita dengan adanya kesepakatan, dengan adanya peraturan, dengan adanya itu kita yakin bahwa apa? Senantiasa menjadi pribadi yang terbaik, yang baik, yang paling baik. Oke, boleh kita tulis dulu. Gimana Mas Ayu? Yang paling keren. Keren itu seperti apa? Senantiasa menjadi pribadi yang terbaik. Terbaik itu pokoknya pengen apa terus, ya, pengen bagus terus, yang terbaik. Oke, yakin? Nah, nomor 1, yakin? Pengen kan jadi orang yang terbaik. Jadi terbaik itu tidak harus nilainya, bukan dengan nilai. Jadi baik dari sikap, keterampilan, hubungan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Nah, itu yang terbaik. Oke, yakin gak nih? Yakin gak? Yakin. Sebab kita sudah memberi satu keyakinan kelas. Kemudian kita lihat dari ini, misalnya sudah disepakati kemarin. Apa ini dibaca ya, Nak? Ini dibaca apa? Nomor 3. Ya. Mendengarkan penjelasan guru. Tadi juga kok saling menyayangi satu sama lain. Kemudian ada beberapa kesepakatan yang lain. Di situ merujuk kita untuk apa? Untuk apa juga? Saling saling? Ya, saling menyayangi. Apa? Saling apa? Saling menghargai. Saling menghargai, ya. Kemudian sopan dan santun itu saling menghargai. Jadi apa? Setiap anggota kelas saling menghargai satu sama lain. Yakin gak nih? Tadi apa? Semua anggota kelas ya. Setiap anggota kelas
saling menghargai. Jadi satu sama ini. Oke, selanjutnya. Nah, dari beberapa kesepakatan tadi, apakah ada hal yang negatif di sini? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Disuruh melakukan hal negatif. Misalnya siswa harus, misalnya siswa boleh naik meja. Ada nggak? Tidak ada. Di sini semua memuat nilai-nilai positif. Hanya saja tadi ya kalimatnya itu memuat negatif. Tapi kalau isinya di sini semuanya mengajarkan hal yang positif atau hal yang baik. Berarti dengan kata lain kita yakin bahwa senantiasa harus bersikap baik atau positif. Jadi kita sepakati aja senantiasa apa? Berbuat baik positif. Wah, oke. Jadi ini aja biar mudah, supaya mudah diingat, selalu bersikap positif. Yang mudah diingat ya, selalu bersikap positif. Selanjutnya, oke, misalnya, jadi kalau ada teman yang susah, apa yang harus kita lakukan? Menolong atau membantu. Jadi kita yakin bahwa kalau ada yang teman yang kesusahan, maka harus kita tolong atau bantu. Berarti apa? Kesepakatan keyakinan kita senantiasa saling membantu. Oke, Bian. Nah, tadi yang ini, Mas Ami ini tadi, coba yang tadi mengerjakan tugas dengan jujur dan disiplin, tadi ganti apa? Masih ingat nggak? Selalu bertanggung jawab terhadap tugas. Ya, berarti kalau bertanggung jawab, berarti kita harus apa? Selalu bertanggung jawab terhadap tugas. Ya, jadi tugas baik dari Pak Guru maupun Bu Guru, ketika Pak Guru tidak ada di sekolah, sedang ada tugas di luar, kemudian digantikan oleh Bu Guru, ya anak-anak tetap mengerjakan tugas, meskipun bukan dari Pak Fauzan, gitu kan? Jadi selalu bertanggung jawab
Terhadap? Terhadap apa? Terhadap? Soal apa tugas? Oke, wah ini udah 5. Satu lagi. Jangan banyak-banyak ya, supaya mudah dipahami dan dihafal. Nah, oke. Nah, tadi bagus ini yang tadi yang tentang peduli itu siapa tadi? Yang menyampaikan tentang peduli? Oh iya, Pak. Tadi apa? Peduli terhadap lingkungan. Nah, itu juga harus kita yakin ya bahwa kita harus benar-benar peduli, kita harus berkomitmen ya, berkomitmen apa? Peduli terhadap lingkungan. Gimana? Mau masuk? Oh iya. Boleh duduk. Ambil kursi sama meja ya. Oh iya, ya. Berkomitmen peduli terhadap lingkungan. Ya, ini Mas Zaki ulang dulu karena mau berlatih belum? Lingkungan. Tolong ditutup Mas Yuda. Oke. Nah, akhirnya kita telah memiliki berapa keyakinan kelas? Oke. Nah, sekarang tugas anak-anak supaya tidak lupa, itu kan besok buat kegiatan belajar lagi. Sekarang anak-anak tulislah keyakinan kelas ini pada lembar kertas yang Pak Guru sudah sediakan, kemudian nanti ditempelkan dan ditandatangani seluruh warga sekolah. Nah, ya. Jadi ini Pak Guru bagikan itu anak-anak menyalin apa tentang keyakinan kelas yang sudah ada di kelas 4. Silakan. Yo itu tinggal ditulis. Ya, ditulis ya. Ini ditulis di sini. Ini. Ayo ditulis. Yang tebal ya, biar kelihatan ya. Yang tebal, tulisnya yang bagus, oke. Tulisnya yang bagus nanti ditempelkan, terus ditandatangani. Ya, salah satu aja namanya. Nah, anak-anak, setelah selesai ditulis, kan, sekarang ditempelkan di sini. Sudah Pak Guru sediakan tempatnya. Ayo sini dari Mas Jandul sini, dekat sini, ini nih. Ya, sambil tanda tangan. Ya, kamu juga tanda tangan. Yo, bagaimana? Ini. Ya, ini. Tanda tangan. Ayo, tandanya Pak Siva. Oh iya. Sini.
Pindah. Awas, geser. Nih. Nah. Tanda tangan. Yang sudah duduk. Ya, selanjutnya, misalkan Mas Kiki. Oke, katakan ini. Oke, tanda tangan. Ini. Selanjutnya, yuk. Sudah ya. Nah, karena ini tanda tangannya apa namanya? Ini yang ini dua nanti semua tanda tangan semua. Setiap keyakinan kelas itu semua tanda tangan semua. Nanti askar ini dua tanda tangan ini tanda tangan kecil-kecil aja ya. Nanti semuanya. Oke? Nah, nih. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita bisa bertanya dalam benak diri kita sendiri, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik atau kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, coba tadi yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa teman-teman? Kenapa kita harus ada aturan pakai helm? Kira-kira kenapa ya? Apakah untuk biar keren, biar Untuk melindungi kepala ketika terjadi benturan. oh ya, melindungi kepala ketika benturan. Wah, hati-hati Pak Irsad ini kalau naik sepeda motor, jangan kebetulan nanti berbenturan. Nah, Oke. terutama yang laju-laju itu, yang jauh. Ya, betul, laju sama seperti saya ya, pejuang kilometer. Nah, ya jadi kita menggunakan helm itu kalau misalnya rumah kita di pinggir jalan raya maupun di kampung, kemudian seringkali melihat orang-orang menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm. Kemudian menggunakan helm kalau ketika ada, mohon maaf, ketika ada razia, wah di sana ada razia, pakai helm lah, siaplah STNK, SIM dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada, kemudian tidak pakai helm. Nah itu biasanya kalau orang-orang yang mohon maaf ya seperti itu dia belum memiliki motivasi internal, dia hanya memiliki motivasi eksternal. Dia menggunakan helm karena takut hukuman, dia menggunakan helm karena takut razia, dan seterusnya. Tapi kalau orang yang sudah memiliki motivasi intrinsik, oh, saya pakai helm, siapa? Menjaga keselamatan diri, seperti itu, teman. Dari pertama yang peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas. Nah, kemudian kalau keyakinan kelas itu sudah berjalan,
maka akan menjadikan lingkungan sekolah menjadi positif dan berujung menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, sebentar teman-teman, ada. Waalaikumsalam. Yo, chatnya Mas Solikin terangge saya. Maaf teman-teman, ada iklan sebentar. Oke, lanjut lagi. Ini. Resen. Oke. Gimana? Pak Faisal? Halo, Pak Faisal. Oke, ini kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ini ada dua pernyataan yang berbeda. Ayo, yang kanan atau yang kiri? Ya, halo. Yang Kang T kader mana-mana ini dia. Ya. Oh, ya. Yang makan Oke, yang kiri. Kenapa yang kiri kira-kira? Kira-kira kenapa? Kok pilih yang kiri bukan yang kanan? Kata-katanya lebih bagus. Ya, bagaimana Pak Idro? Oke, ya. Jadi coba sebelum nanti kita apa istilahnya terkait pernyataan ini mana yang dulu. Nah, ini perbedaan melakukan kekerasan dan seterusnya. Kemudian kalau keyakinan kelas itu ada tanggung jawab, menghormati orang lain, kemudian kesehatan, keselamatan. Kira-kira yang kanan atau yang kiri? Nah, teman-teman. Ya, karena jadi keyakinan kelas itu adalah yang pada gambar yang kanan. Nah, kalau yang gambar yang kiri itu kesepakatan kelas. Nah, meskipun di sini juga sama-sama ditulis kesepakatan kelas, tapi di dalam kesepakatan kelas tersebut juga bisa di dalamnya dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang lebih positif. Wah. Misalnya kalau yang kiri ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, datang tepat waktu itu sudah apa ya namanya? Istilahnya lebih condong ke peraturan. Tapi kalau yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, seperti itu yang dinamakan keyakinan kelas. Seperti itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya.
Ini tadi sudah, lanjut saja. Nah, ini sekarang tentang tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Ya. Misalnya pernah Bapak Ibu misalnya kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Pernah atau belum? Halo? Belum. 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 Karena aku sudah tahu hukuman dan konsekuensi. Kalau saya dulu pernah, bahkan sering, kemudian suruh lari mengelilingi lapangan. Ketika misalnya terlambat sekolah, saya melakukan seperti itu dengan murid saya. Suruh push up juga pernah. Misalnya apa? Istilahnya maju ke depan, berdiri, pelajari baik dari berbagai sumber, misalnya di platform Merdeka Mengajar ada materi seperti ini ya. Jadi saya sudah mulai meninggalkan kebiasaan lama saya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya hukuman itu tidak tepat jika diberikan kepada siswa. Nah, ini ada hukuman, ada juga konsekuensi. Oke. Lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang menyakitkan itu tidak harus berdarah-darah ya, teman-teman. Jadi tidak mendengarkan ketika guru memberikan penjelasan, kemudian guru memberikan hukuman untuk maju ke depan. Sini, kamu maju ke depan. Kerjakan apa yang Pak Guru tulis, misalnya. Nah, itu kemudian siswa tersebut, lalu itu ya sesuatu hal yang menyakitkan. Hukuman nanti akan membenci kedisiplinan. Karena ada salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Kadang kita pasti sering menemui anak itu yang kalau bahasa Jawanya apa ya, jarak ya. Malah nek diliki saya ndadi ya toh. Dia mau memperlihatkan bahwa dia itu memiliki penguasaan ya. Jadi konsekuensi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu. Pendek. Anak menghargai disiplin, kemudian stimulus tanggapan. Berlari kemudian buat si anak merasa tidak nyaman. Waduh, aku ganti, mongko duitku ngari 1000 arep tak jajanku pas ngaso malah ganti mimi kancane. Nah, itu konsekuensi. Nah, konsekuensi aja sudah membuat merasa tidak nyaman, apalagi dapat hukuman sama Pak Guru udah kamu itu kalau lari nggak lihat, udah numpain minuman punya teman, sudah kamu sana berdiri di bawah bendera, hormat. Nah, itu lebih sakit lagi.
konsekuensi aja tidak nyaman, apalagi hukuman ya. Nah, yang selanjutnya nih, identitas gagal dan identitas sukses untuk membentuk karakter seorang siswa. Nah, itu jadi ada 3 pilihan teman-teman, sebenarnya ada hukuman, konsekuensi, dan yang terbaik yang kita yakini adalah restitusi. Nah, jadi ini bisa kita bandingkan ya. Jadi kalau hukuman itu jelas negatif. Kalau hukuman itu pasti bersifat negatif. Dan alangkah baiknya harus sangat-sangat dihindari. Kemudian kalau konsekuensi itu bersifat netral. Bersifat netral. Nah, bersifat netral. Nah, kalau kemudian restitusi itu bersifat positif. Nah, kita lihat restitusinya. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Dengan kita mengaplikasikan atau mengimplementasikan restitusi, maka akan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, dan masalah akan terpecahkan, dan seterusnya. Nanti saya akan memberikan beberapa, ada contoh dari setiap ini, misalnya ada implementasi restitusi. Sekarang, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada berapa teman-teman kebutuhan dasar manusia? Ini sudah muncul di layar teman-teman, ada berapa? 5. Ada 5. Yang pokok, yang hidup. Ada 5 betul. Bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang paling sering dinanti-nantikan, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ada Bapak Ibu? Mas. Iya, itu yang paling penting dalam kehidupan itu, kasih sayang dan rasa diterima. Yang sini sayang, yang sana tidak. Waduh, hancur lur. Oke. Nah, jadi sebenarnya siswa melakukan segala perbuatannya, misalnya entah itu melanggar peraturan, entah itu dia bersikap tertib, itu sebenarnya ya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mempunyai, setiap perilaku pasti mempunyai alasan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini karena tadi kita sharing. Sekarang kita nonton video. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum. Teman-teman, videonya bisa, Pak. Oke. Nah, ini siapa yang seperti ini? Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah lihat kapok kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan. Dua kali. Kenapa saya harus ke lapangan? Masih berani jawab. Sekarang keliling lapangan kayak
5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan. Ya, pernah teman-teman atau Bapak Ibu seperti menjadi posisi penghukum seperti ini? Atau posisi dihukum pernah? Berarti, oke, berarti jangan jadi jangan jadi dengan aktor dan aktris, tapi dengan narasi yang berbeda. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa melambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu lambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa nak kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Gini terus, cepat-cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf. Tuh. Selanjutnya, posisi teman. Jadi ada 5 posisi ya, teman-teman. Bapak Ibu. Naren! Wah, sudah jam berapa ini, nak? Apa lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke. Selanjutnya, ada posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Dan yang terakhir ada posisi manajer.
Pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang udah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, teman-teman, kira-kira posisi yang mana yang menurut teman-teman itu paling tepat diterapkan di sekolah? Manajer. Kira-kira untuk mengimplementasikan posisi kontrol manager ini mudah atau perlu perjuangan? Perlu belajar. Ya. Nah, jadi ini dari teori motivasi ya. Jadi mungkin kalau sampai saat ini baik saya sendiri utamanya itu mungkin ya masih mencoba menjadi posisi teman ya, masih posisi teman ya. Jadi kita belajar, tapi ya memang betul tadi yang dari jawaban teman-teman itu yang paling tepat itu adalah sebagai posisi manajer. Kalau bisa seperti itu ya, karena dengan posisi manajer itu luar biasa sekali. Luar biasa, Mas Fauyan. Ya, Pak, luar biasa sekali. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini coba, ini yang pertama ini tadi, ya setelah kita menonton video tentang 5 posisi kontrol, ya. Ini coba pernyataan yang pertama, ini kira-kira posisinya siapa? Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa sama Pak Warto, saya kecewa. Kira-kira yang berkata seperti itu posisi apa? Apakah manajer atau teman? Merasa bersalah. Oke, pembuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa ini, teman-teman? Masih merasa bersalah. Masih merasa bersalah. Wah, ini Soleh ini sangat antusias sekali. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, ayo lakukan demi Bapak, Ibu. Siapa ini kira-kira? Teman. Ayolah. Teman. Oke. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa ini? Mentor. Ya apa sebenarnya itu? Manager? Ya, itu. Oh, motivator. Pemantau, posisi pemantau. Nah, pemantau. Oke. Pemantau. Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manager.
Kamu selalu yang paling terakhir. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Coba kita cocokkan dengan jawabannya. Nah, ini. Nah, jadi itu ya tadi sudah hampir tepat. Nah, hanya ada beberapa. Jadi betul tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu, Pak Warto. Nah, itu yang menyatakan membuat orang merasa bersalah. Jadi Kecewanya piye Mas Fauzian? kecewa sekali kamu tidak ada hadir di sini. Kamu hanya lewat webinar kecil ini. Oke, kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi penghukum. Ayolah, tadi betul sekali ya posisi teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu posisi pemantau. Ya, tepat sekali. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ini manajer. Kemudian yang terakhir, kamu selalu paling yang terakhir. Itu adalah posisi penghukum. Oke. Selanjutnya, nah, ini antara namanya peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, kemudian nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Jadi ya betul sekali tadi yang kalau menurut teman-teman yang paling tepat kita harus memperlakukan anak-anak ya kita harus menjadi seorang manajer karena dengan menjadi seorang manajer kita dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal dan yang pada akhirnya dapat menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk berperilaku dan aktivitas menjalani kehidupan di dunia yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini ada sedikit video lagi, Bapak Ibu, monggo disimak. Yang Sarah. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, dan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira
kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu teman-teman ada sebuah contoh video dengan menerapkan restitusi ya, atau segitiga restitusi. Nah, kira-kira si Bapak ini kalau dalam posisi kontrol dia sebagai apa, teman-teman? Kira-kira posisi Bapak ini jadi siapa, teman-teman? Manajer. Ya, manajer. Mantap sekali. Ya. Tinggal madam. Ya. Oke, mantap sekali. Betul sekali. Si Bapak ini dia memposisikan diri menjadi seorang manajer. Nah, itu kalau siswa SMA ya tadi. Ya, kalau kita sebagai guru SD ya kita dapat menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini tadi tentang segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tentang menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan seperti apa? Ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibentuk bersama. Ya, dibentuk bersama. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh siswa-siswinya. Ini tahap-tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu tujuan utama dari tahap pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Dan seterusnya. Nah, kemudian kedua dari segitiga restitusi adalah validasi kebutuhan. Tujuannya yaitu membantu siswa mengenali atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ya, jadi seperti yang kita sharingkan tadi ya, jadi segala perilaku manusia ataupun anak itu memiliki alasan, yaitu alasan utamanya yaitu pemenuhan dari kelima kebutuhan tadi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Guru berkata pada tahap ini, pada tahap validasi kebutuhan, yaitu kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, padahal pernyataan ini bukan berarti kita setuju kalau siswa itu lebih frontal, lebih melakukan tindakan yang lebih negatif. Misalnya tadi pada contoh di video tadi, misalnya membentak-bentak temannya, kemudian kenapa kamu nggak pukul aja, kok hanya dibentak-bentak. Nah, itu bukan berarti kita setuju dengan perilaku yang lebih buruk, tapi ini untuk kita mencari dia itu sebenarnya melakukan seperti itu karena dia sedang memenuhi kebutuhan tentang apa, kebutuhan dasar manusia itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu tujuannya itu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata pada tahap yang terakhir ini yang menanyakan keyakinan,
Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kemudian juga disertai dengan apa? Terus bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan ini? Nah, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah sharing kita hari ini tentang materi budaya positif di sekolah telah usai. Nah, nanti apa namanya? Teman-teman bisa langsung mencoba membuat keyakinan kelas ya. Ini bukan tugas bukan ya, tapi membuat keyakinan kelas. Misalnya seperti tadi, misalnya guru dan siswa saling menghargai. Kemudian siswa selalu rajin belajar atau membaca dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Mungkin belum kita adakah yang mau bercerita terkait tentang budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah dari masing-masing Bapak Ibu ini? Bagaimana teman-teman? Kalau kiranya sudah atau ada yang mau berita. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak Ibu Guru atas atensinya, atas partisipasinya semuanya saja. Saya ucapkan terima kasih, doa yang terbaik menyertai Bapak Ibu semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki. Amin.